Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, Afwan Buya ingin menyampaikan salam orang tua kepada Buya. Semoga Allah memberi kesehatan selalu kepada Buya dan serta keluarganya serta dilancarkan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Afwan Buya izin bertanya. Jika ada seorang yang bernama si A membuat sebuah film, akan tetapi film tersebut tidak sesuai untuk ditonton, yang artinya tidak benar. Lalu kala itu ada si B yang sedang mencari nafkah atau uang. Tanpa sengaja si B menonton film si A. Karena si B mempunyai bakat untuk mengubah film, ia pun menghapus film tersebut, lalu mengubah cerita filmnya yang awalnya tidak baik menjadi baik. Setelah itu si A mengetahui ada yang merubah cerita filmnya. Si B pun berhadapan dengan si A dan ia mengakui bahwa ia yang merubah film. Si A pun mengizinkannya. Ketika itu ada yang membeli film tersebut. Yang ditanyakan Buya, keuntungan uang dari pembeli itu siapa yang berhak mendapatkan? Si A yang punya filmnya atau si B yang mengubah film? Dan jikalau keduanya berhak, bagaimana cara membaginya? Apakah yang paling banyak itu si A atau si B? Dan apabila dalam cerita ini si B tidak menerima dengan pendapat pembagian si A atau sebaliknya, itu bagaimana solusinya Buya? Syukran atas jawabannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya harus bisa membuatkan film-film Islami Al-Bahjah TV ini. Jangan hanya bertanya saja ini. Kalau bertanya saja nggak ada realisasinya, ya nggak ada guna. Nah, harus bisa harus ide-ide ini. Ini salah satu orang kok berbicara tentang film, berarti harus nanti habis besok membuat film-film Islami untuk ditayangkan di Al-Bahjah TV. Kita ingatkan kepada semua para pemain-pemain film atau penyusun sutradara film, peluang untuk kembali kepada Allah itu sangat banyak. Suatu ketika ada rombongan-rombongan, ya beliau adalah artis-artis yang sudah hijrah, yang semoga Allah memberikan keistiqomahan. Ada yang bertanya kepada kami, Buya gimana nih? Saya sudah membuat film banyak, tapi film nggak bener. Saya sendiri ngelihat sekarang malu. Gimana tobat saya? Ditarik nggak mungkin, itu sudah dibeli, sudah urusannya dengan orang. Dosanya ngalir terus dong, dosa jariah untuk saya. Aduh, saya bingung ini. Pertama, Anda benci lihat film Anda, itu sudah bentuk awal tobat Anda. Anda tidak senang dengan film Anda sedih. Yang kedua, kalau Anda menarik nggak mungkin, maka tobatnya adalah kalau dulu Anda membuat 100 film menyesatkan, sekarang Anda buat 100 film yang mengarahkan. Buat yang serupa, tobatnya begitu. Karena Anda punya bakat, jangan dijauhkan. Anda tidak boleh jauh dari bakat ini. Anda buat film Islami yang membangun karakter, membangun jiwa, membangun mental. Dulu 100 film, saya akan buat 100 film. 100 film ini kan disebutkan, Allah yang menyebutkan kebaikan akan menghapus kejelekan. Seperti itu. Adapun yang ditanyakan, ini ada mukaddimah, yang ditanyakan adalah kita tidak tahu yang si B itu waktu merubah film itu apakah hanya merubah hanya sekedar bagaimana cara merubah sebuah film, kalau bukan tidak dirubah secara utuh tentang pemainnya, tentang naskahnya dan sebagainya. Jika kisah perubahan itu adalah berarti hanya terinspirasi oleh film A, kemudian dia membuat lagi film dengan alur cerita yang kurang lebih seperti itu, hanya dibentuk yang lebih istimewa. Tapi kalau merubah film nggak kebayang kecuali seperti itu. Sebuah film dengan judul tertentu, lalu kita membuat yang serupa dengan karakter-karakter di dalamnya yang istimewa, kemudian akhlak, pembinaan akhlak. Berarti itu adalah sudah merupakan proyek daripada si B seutuhnya. Hanya mungkin terinspirasi daripada si A. Kalau kasusnya semacam ini, maka hak si B seutuhnya. Cuman karena inspirasinya daripada si A, maka apa sih salahnya kalau memberikan hadiah kepada si A? Cuman kalau kasusnya adalah dipotong-potong filmnya dan sebagainya, ini kemudian dijual lagi,
Maka kalau memang kasus begitu dipolong yang nggak pantas, dipotong, ini kemudian dirapikan lagi, adegan yang tidak pantas dihapus, kemudian setelah itu dirapikan, berarti kan filmnya si A. Maka kalau begini kisahnya namanya damai suluh, karena ini bukan musyarakah, bukan apa, suluh, namanya damai, duduk dengan si A dibagi sama-sama. Dan ingat, kalau memang orang baik semuanya, si A menyadari karena ini akan dijadikan baik, si A harus bersyukur karena filmnya yang membawa dosa menjadi membawa berkah. Kemudian si B, jangan pelit-pelit dong dengan si A, namanya dengan damai, suka-suka berapa, dibagi dengan cara yang baik. Dan insya Allah si A akan nerima apa saja, karena si A film yang pertama juga tidak akan diganggu. Mungkin sudah sedih juga sama kayak tadi kami sampaikan, mungkin sudah benci dengan film pertamanya setelah melihat film yang keduanya, seperti itu. Semoga Allah menjaga bangsa umat ini daripada kesesatan karena film-film luar biasa. Hari ini film-film sudah bebas, bisa masuk saku anak-anak kita, anak-anak muda. Kalau dulu tuh susah, kalau nonton film saja Masya Allah, setiap malam Ahad itu harus ke rumahnya Pak Lurah, karena adanya televisi hanya Pak Lurah yang punya, dan film hanya di malam Ahad saja. Dulu tuh katanya begitu, sekarang na'udzubillah, zaman rusak, zaman mengerikan. Semoga Allah mengampuni, dan semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehancuran akhlak, kehancuran keimanan, kehancuran di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.